teman-teman, hari ini saya bikin sopa atau gulainya orang Meksiko ya. Nah, ini adalah ayam yang udah saya potong-potong. Saya menggunakan ini bagian dadanya saja. Ya. Nih saya udah kasih air, baru saya tambahin air. Nah, ini saya kasih dadanya aja, nih teman-teman ya. Ini bagian dadanya aja saya kasih seperti ini. Dadanya aja, oke. Terus saya masukin dia adalah bawang ya, bawang bombay. Sama ini adalah 3 buah bawang putih ya. Nih bawang putih, enggak dikelupas ya ininya ya, kulitnya ini enggak dikelupas, cuma dibersihkan saja. Oke. Nah, sekarang saya kasih bawang pula. Saya kasih ini adalah tomat. Nah, ini kebetulan tomatnya kecil-kecil, jadi saya kasih ada 6 buah. Nah, kalau tomatnya agak gedean itu dikasih kayak 5 atau 4 buah cukup deh. Ini karena kecil-kecil saya kasih 6 buah. Jadi saya masukin ke dalam. Oke. Nih saya satu-satu ya ke dalamnya. Ada 6 buah nantinya. Kita masukin semua. Oke. Saya masukkan semua dan 6 buah. Jadi di sini tuh udah kumpul semua tadi ya, daging ayamnya yang dadanya. Ini juga bisa digunakan yang bagian kakinya atau yang bagian yang tulang-tulangnya juga bisa ya. Dan ini saya biasanya juga ada lakukan, kalau awal saya gunakan yang bagian tulang-tulang kayak kaki, sayap dan sebagainya, saya tambahkan sedikit dagingnya gitu loh. Jadi kita masaknya kayak gini aja. Oke. Kita tunggu dulu ya sampai nanti tomatnya itu sedikit lunak atau agak sedikit nanti dia udah keluar yang dari minyak daging ayamnya. Nanti kita tambahkan yang lainnya. Nah, ini kita aduk sedikit biar dia ini meresap aja. Oke, udah kita biarin ya kayak gini. Oke, kita tunggu dulu. Nah, inilah caranya ya bagi orang Meksiko, cara bikin sopa ayamnya dia kayak gini caranya. Untuk bumbu-bumbu yang lain saya bersihin dulu. Ini saya kasih juga nanti karot ya. Saya bersihin dulu semuanya. Samaan, tinggal dibersihin aja. Simple kan ini bikinnya. Nah, inilah teman-teman ya, masakan versinya Meksiko itu kalau saya bilang sih simple ya, dari nggak ribet gitu loh. Oke. Kita bikin nextnya. Oke. Ini wortelnya udah hampir selesai. Kita cuci dulu ya. Kalian saya pindahin ke tempat yang bersih. Ini tinggal dipotong-potong aja teman-teman ya. Kalau saya sih bikin simpelnya aja ya. Kalau mereka kan bikinnya tuh digede-gedein, dipotong-potong gimana. Saya sih digini-ginikan aja. Simple banget. Nih tinggal dicuci nanti. Tuh. Tinggal dicuci saja. Udah selesai. Tuh selesai. Nah, karena nanti masukinnya secara bersamaan aja teman-teman. Kalau saya bilang masakan Meksiko itu simple banget, gak ribet, gak bikin ribet. Nih kentangnya tidak usah dibuang ininya ya, kulitnya diginikan aja. Yang penting dia bersih, nggak kotor. Udah simple. Ini saya kasih diginikan aja, selesai. Tuh, ini juga dibuang yang begini-begininya aja. Jadi kalau di sini itu kulitnya nggak pernah mereka buang. Nah, simple kan? Makanya saya bilang kalau masakan Meksiko itu simple.
gak ribet. Tuh, yang penting yang yang hitam-hitam itu dibuang aja. Udah deh, tuh udah saya kasih segitu. Nah ini saya kasih seperti ini nih ya. Oke, kalau dibuang ujung-ujungnya aja, terus potongnya begini aja. Nah ini juga nggak usah dibuang kulitnya, masukin aja. Tuh, kedua, tuh teman-teman, tuh diginikan aja. Wah, jadi teman-teman, saya bilang masakan Meksiko itu, nah yang kalau sopa-sopa begini teman-teman ya, simple banget cara bikinnya. Yang penting dia tuh nggak kotor aja, kalau saya bilang sih, asal dia nggak kotor aja udah. Karena kita kan nggak buang kulitnya ya, udah. Nah ini juga tinggal dimasukin aja, hanya perlu dicek nggak kotor, dia udah gitu aja, jangan dia sampai kotor. Kalau saya bilang saya cek dulu ya, tinggal dipotong aja. Tuh. Nggak ada yang aneh-aneh, oke teman-teman ya. Tuh, tinggal diceplungin aja, udah selesai. Kalau saya cek banget teman-teman ya, kalau orang sini tuh enggak, dia tuh langsung cemplungin aja tuh. Nah gitu kalau orang sini itu tuh ya. Ini saya kasih 2 juga, ini juga sama, kulitnya gak usah dilepas, di sure kayak gini doang. Tuh yang penting dia tuh bersih teman-teman. Iya, ini tinggal diceplungin aja, tinggal dimasukin ke dalam. Oke, ini masakannya asli orang Meksiko. Ini saya kasih 2 teman-teman ya. Ini masaknya bisa sambil mengerjakan yang lain, jadi nggak nggak ribet teman-teman masakannya ini. Karena katakan nunggu dulu daging ayamnya tadi itu, gitu teman-teman ya. Jadi kalau udah kayak gini teman-teman, diambil dulu ininya ya, tomatnya ini, terus kita masukin ke dalam blender dulu. Oke, kita ambil semua tomatnya. Oke, kita bisa blender. Oke, kita ambil semua dulu ya. Nah yang lainnya biar dulu begini aja. Terus tadi tomatnya kita udah ambil, sekarang kita masukin kentangnya. Kita masukin kentang ke dalam ya. Nih kita masukin kentangnya ke dalam semuanya. Tadi yang kita potong, kentang sama dengan tadi ini ya. Nih tinggal kita masukin ke dalam ini, jadi barengan sama kentangnya biar tidak lunak sekalian. Tuh. Oke, kita masukin semua dulu ya. Nah kalau bersamaan kita masukin semuanya ke dalam, kentangnya sama dengan semua tadi. Oke, nih udah kita masukin semua ke dalam. Kita aduk aja, kita aduk aja nanti dia biar meresap ke dalam. Oke, nah ini biar dulu aja beberapa saat teman-teman ya, kita biarin dulu aja beberapa saat ya. Sekarang kita kasih garam teman-teman ya, seberapa selera dikasih garam aja, seberapa selera tinggal diaduk aja teman-teman. Oke, terus dikasih daun laurel teman-teman ya.
tinggal diaduk aja nanti sampai dia itu. Nah, kalau yang untuk yang di blender ini dikasih bawang putih 1 ya teman-teman, ya dikasih bawang putih 1 sama ini bawang bombay, dikasih bawang bombay itu. Oke, sekarang saya blender dulu. Nah, laurel itu teman-teman sama dengan apa sih di Indonesia itu, daun salam ya di Indonesianya ya. Nah, sekarang saya kasih ini adalah daun jeruk. Nih saya kasih daun jeruk. Kalau orang sini tuh dia nggak kasih daun jeruk teman-teman ya, tapi kalau di sini saya kasih sendiri karena ini saya tambahin sendiri karena itu rasanya sesuatu yang beda banget kalau tambahin daun jeruk gitu teman-teman ya. Nah, kalau orang lokal, kalau memang masakan aslinya Meksiko itu mereka nggak kasih daun jeruk ya, jadi nggak dikasih itu sama mereka. Nah, sekarang tinggal saya masukin tadi yang sisanya yang lain. Ini sekarang tinggal saya masukin untuk carrotnya. Nih saya masukin carrotnya atau wortelnya. Sekarang kita masukin wortelnya tuh. Nih saat bersamaan kita masukin wortelnya ke dalam. Nah, terus kalian saya masukin tadi yang terakhir apa namanya? Kalau sini verdura similar namanya ya. Kita kan sayurannya. Nah, ini tinggal masukin ke dalam. Oke. Sekarang selesai, udah semuanya saya masukin ke dalam. Sekarang tinggal saya aduk. Sekarang tinggal saya masukin ke dalam yang untuk si yang tadi saya blender teman-teman ya. Sekarang tinggal saya masukin yang saya blender ke dalam. Nah, cus, kepenuhan geng. Ya, kita aduk dulu. Nah teman-teman, kalau udah kayak gini kita tunggu ya, kita tunggu aja sampai nanti dia udah lunak semua, udah mateng, terus airnya udah berkurang sedikit, langsung kita angkat habis itu udah mateng dianya. Nah inilah dia ya, masakan simple khas dari Meksikana. Oke teman-teman, kita tunggu ya sampai nanti dia selesai, dia mateng. Oke tuh, karena dia udah full, mesti harus dengan perasaan banget untuk ngaduknya biar dia jangan tumpah. Nanti tuh rasanya original banget. Nah, kalau di Meksiko itu mereka juga tambahkan nanti itu beras lagi teman-teman ya. Saya nggak suka, saya nggak kasih beras hari ini. Next time saya akan tunjukin sama teman-teman gimana yang versinya langsung dengan beras ya, dengan nasi. Nih saya coba yang ini dulu, saya tunjukin sama teman-teman masakan khasnya Meksiko, versinya Meksiko yang kalau mereka bilang sih di sini namanya sopa de pollo ya, sopa de pollo verdurase gitu loh. Nah kayak gitu namanya di sini. Nah cara bikinnya juga sangat simpel sekali. Ini kan hampir matang ya teman-teman ya. Kita tunggu. Nah satu lagi teman-teman, ini adalah apasote teman-teman ya. Ini udah layu, kemarin saya beli, saya masuk ke dalam kulkas ya. Ini namanya apasote. Nah ini adalah saya nggak tahu bumbunya khas di Meksiko ya, dan saya nggak tahu namanya di Indonesia apa, ada apa enggak saya nggak ngerti ya, tapi saya baru tahunya di sini. Ini namanya apasote teman-teman, ini kasih apasote dulu, tinggal di mix saja. Dan apasote ini rasanya baunya itu aduh strong banget teman-teman ya, kuat banget baunya ya, itu namanya apasote. Oke, ngerasap teman-teman ya. Ini tinggal saya aduk biar apasotenya meresap ke dalam. Nah itu udah tidak mulai meresap semuanya, udah mulai lunak, tinggal diaduk aja gitu teman-teman. Tinggal mateng ini sebentar lagi si apasotenya. Oke teman-teman, sekarang tinggal dinikmati aja ya. Sekarang saya tinggal masukin nasi, makan deh enak, nyam 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 nyam. Oke teman-teman, sampai bertemu ya di video berikutnya. Salam, bye. Si te gusta mi canal, por favor suscríbete. Gracias, adios, saludos. Teman-teman jangan lupa subscribe ya. Makasih banyak lo. Salam, bye.